Kecewa Dodi ngotot pindah makam, Faisal, cucu saya seperti digores-gores. Rencana Dodi Sudrajat membongkar dan memindahkan makam Vanessa Angel membuat sang besan, Faisal kecewa. Sejauh ini Dodi masih ngotot ingin membongkar makam sang anak. Hal tersebut membuat Faisal khawatir. Ayah Bibi Ardiansyah ini takut kalau aksi Dodi akan berpengaruh terhadap psikis sang cucu, galas Sky Andriansyah. Cucu saya ini seperti digores-gores dan luka tak berdarah, kata Faisal, Sabtu, tanggal 19 Februari tahun 2022. Faisal khawatir bila galas Sky Andriansyah tumbuh dengan menanggung beban perseteruan dua keluarga yang tak kunjung usai. Cucu saya ini suatu saat akan membawa beban yang sangat berat kalau masalah ini tidak diselesaikan. Masalah berlarut-larut seperti ini dampak psikisnya cukup besar bagi cucu saya, kata Faisal lagi. Apalagi seiring berjalannya waktu, Faisal meyakini galas Sky akan mulai memahami permasalahan keluarga semenjak Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah tiada. Untuk sekarang mungkin oke, tapi untuk nanti gimana, ujar Haji Faisal. Sebagaimana diketahui, Dodi Sudrajat sudah mengumumkan rencana pemindahan makam Vanessa Angel sejak peringatan 40 hari kepergian sang aktris. Dodi punya bermacam alasan untuk membenarkan niatnya itu. Terbaru, Dodi Sudrajat mengklaim sudah mendapat izin untuk memindahkan makam Vanessa Angel ke TPU Karet Bifak, Jakarta. Di sana, jasad Vanessa rencananya akan disatukan dengan mendiang ibunya. Namun oleh Haji Faisal, keinginan Dodi Sudrajat ditentang. Menurut Faisal, tak baik memisahkan tempat peristirahatan kedua pasangan yang saat ini sudah tenang di alam mereka. 5 fakta Indra Kents, Crazy Rich Medan yang diduga terlibat investasi bodong. Indra Kents belakangan menuai sorotan karena beberapa alasan. Selain pernyataan kontroversialnya mengenai terlahir miskin adalah privilege, Crazy Rich Medan itu juga terlibat dalam kasus investasi bodong bernama Binomo. Diketahui bahwa Indra Kents merupakan seorang pengusaha muda yang sukses. Pemilik nama asli Indra Kesuma itu memiliki sejumlah bisnis yang menjadi sumber kekayaannya. Ramai diperbincangkan, sosok Indra Kents pun semakin mengundang rasa penasaran. Berikut sejumlah fakta Indra Kents yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Pernah hidup susah. Kini tajir melintir, Indra Kents ternyata pernah hidup susah. Sebelum sukses seperti sekarang, pria kelahiran tanggal 31 Mei tahun 1996 tersebut pernah merasakan hidup susah dalam keterbatasan. Indra Kents bahkan sempat berbagai pekerjaan saat usianya baru menginjak 16 tahun. Hidup dalam perantauan, Indra mengaku sempat jadi pengamen karena saat itu ia hanya memiliki gitar. Keberuntungan pun mulai menghampiri Indra Kents di usia 21 tahun. Saat itu ia bekerja sebagai pegawai asuransi dan secara perlahan mengumpulkan modal untuk merilis kerajaan bisnisnya sekarang. 2. Pengusaha muda sukses. Pernah hidup dalam keterbatasan, Indra Kents kini dikenal sebagai pengusaha sukses dan bahkan dijuluki Sultan atau Crazy Rich Medan. Ia diketahui memiliki 5 bisnis yang menjadi pundi-pundi penghasilannya. Deretan bisnis yang menjadi sumber kekayaan Indra Kents antara lain Disotif Agency, Kursus Trading, Red Wolf Indonesia, Literally Cafe, dan Botex Coin. Di usianya yang masih 25 tahun, Indra telah menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Dilaporkan bahwa Indra Kents sudah berhasil memiliki tabungan dengan jumlah miliaran, loh. Jumlah kekayaannya disebut mencapai 8 miliar rupiah. Ia juga punya kediaman mewah di Medan serta mobil BMW hingga Lamborghini. 3. Pernah ikut The Voice Indonesia. Tak hanya berbakat di bidang bisnis, Indra Kents juga memiliki bakat di dunia tarik suara. Pria yang menyandang gelar sarjana teknik tersebut rupanya pernah mencoba peruntungan dengan berpartisipasi di ajang The Voice Indonesia. Siapa yang menyangka bahwa Indra Kents berhasil melewati sejumlah tahapan, hingga berhasil lolos blind audition The Voice yang digelar pada 2018 lalu. Ia bahkan dimentori oleh penyanyi kondang Titi DJ.
4. Tuai kontroversi. Indra Kents beberapa waktu lalu menuai kontroversi karena pernyataan kontroversialnya di Instagram. Ia menyebut bahwa terlahir miskin adalah sebuah privilege. Sebenarnya lahir miskin itu juga privilege sih, bisa merasakan berjuang dan jadi sukses. Kalau lahir dari keluarga yang udah kaya, tekanan mental lebih besar. Kalau udah terlahir kaya nggak bisa jadi miskin, harus jadi lebih kaya lagi dan itu yang berat, tulisnya. Kata privilege sempat menjadi trending di Twitter, dan pernyataan Indra menuai beragam komentar. Tak sedikit netizen yang mengecam pengusaha muda sukses tersebut. 5. Terlibat investasi ilegal. Indra Kents terlibat dalam kasus investasi bodong bernama Binomo, yang membuatnya terjerat hukum dan telah diperiksa polisi pada tanggal 18 Februari tahun 2022. Menurut keterangan penyidik kepolisian, aplikasi atau website Binomo menjanjikan keuntungan sebesar 80 hingga 85% dari nilai atau dana awal. Namun itu semua ternyata investasi bodong. Selain Indra Kents, influencer lain juga diperiksa atas kasus ini. Mereka adalah Vincent Raditya, Erwin Laisuman, Kenneth William, dan Doni William. OJK menduga para influencer tersebut telah memasarkan produk investasi bodong dan memberikan pelatihan perdagangan tanpa izin. Itu dia deretan fakta Indra Kents, Crazy Rich Medan yang terlibat investasi bodong. 8. Adu gaya Mawar Eva dan Lee Se-young, dua artis beda negara yang dibilang mirip. Lee Se-young tengah naik daun setelah drama The Red Sleeve yang dibintangi bareng Lee Joon Ho 141 sukses besar. Dia pun langsung mendapat banyak perhatian pecinta drama Korea dari Indonesia. Pasalnya, wajahnya sekilas mirip dengan penyanyi sekaligus aktris Indonesia Mawar Eva De Jong. Untuk diketahui, Mawar Eva lebih muda 9 tahun dari Lee Se-young. Tak hanya mirip, Mawar Eva dan Lee Se-young mempunyai kesamaan lain, yakni sama-sama berkarir sebagai aktris sejak masih kecil. Hanya saja kini Mawar Eva juga berkarir sebagai penyanyi, sedangkan Lee Se-young fokus menjadi aktris. Berikut adu gaya Mawar Eva dan Lee Se-young dibilang mirip. 1. Adu gaya acara formal. Mawar Eva tampil dengan gaun pink saat tampil di salah satu ulang tahun televisi swasta. Sedangkan Lee Se-young mengenakan gaun berwarna pastel ketika menghadiri sebuah ajang penghargaan. Keduanya kompak tampil dengan rambut belah tengah tanpa poni. 2. Adu gaya imut. Mawar Eva dan Lee Se-young rupanya sama-sama suka berpose imut dengan tangan menopang dagu. Namun ketika berpose imut, Mawar Eva dan Lee Se-young menunjukkan wajah jutek. Hidung dan mata mereka tampak mirip ya guys. 3. Adu gaya sebagai aktris. Mawar Eva dan Lee Se-young sama-sama menjadi orang yang berbeda saat berperan sebagai aktris. Mawar Eva yang memiliki darah Belanda berperan sebagai Annelies dalam film Bumi Manusia. Sedangkan Lee Se-young memerankan sosok dayang pintar yang dicintai raja melalui drama The Red Sleeve. 4. Adu gaya model. Saat pemotretan, Mawar Eva dan Lee Se-young selalu tampil totalitas. Salah satu perbedaan Mawar Eva dan Lee Se-young adalah rambut mereka. Rambut Mawar Eva tampak keriting dan panjang, sedangkan Lee Se-young lebih sering tampil dengan rambut lurus pendek sebahu. Untuk foto yang satu ini, Mawar Eva dan Lee Se-young sama-sama tampil ekspresif dengan kaki mereka sebagai model. 5. Adu gaya rambut cepol. Penampilan cantik Mawar Eva dan Lee Se-young disorot saat sama-sama tampil dengan rambut dicepol. Dress yang mereka kenakan juga menambah pesona kecantikan dua aktris beda negara ini. Mawar Eva menambahkan sedikit poni panjang saat rambutnya dikuncir. Sedangkan Lee Se-young mempermanis penampilannya dengan tas. Cantik mana? 6. Adu gaya blues. Blus dengan bagian lengan menggelembung sama-sama cocok dikenakan Mawar Eva dan Lee Se-young. Mawar Eva tampil dewasa dengan rambut acak-acakan serta riasan mata gelap. Sedangkan Lee Se-young tampak flawless dengan make up tipis khas Korea ditambah senyum manis. Cocok berperan jadi pemeran antagonis vs protagonis nih. 7. Adu gaya pemotretan. Kecantikan Mawar Eva dan Lee Se-young membuat keduanya kerap diajak pemotretan.
Dengan riasan yang sama-sama tipis, kemiripan Mawar Eva dan Lee Se-young kembali terlihat bak anak kembar. Hanya saja Mawar Eva mewarisi keturunan bule, sedangkan Lee Se-young adalah orang Korea tulen sehingga mereka masih mudah untuk dibedakan. 8. Adu gaya senyum. Mawar Eva rupanya mempunyai lesung pipi yang dalam saat tersenyum. Begitupun Lee Se-young meski tidak terlalu kentara. Terlepas dari itu semua, Mawar Eva dan Lee Se-young memiliki satu kemiripan pasti, yakni sama-sama berprestasi di negara masing-masing. Salut, bagaimana pendapatmu?